Hai semua, gua Wasa. Ya, gue mau bahas ini, Oppo Find N3, flagship foldable terbarunya dari Oppo. Cuma, gue nggak mau bahas device-nya dulu nih. Melainkan, hal pertama yang mau gue bahas adalah soal apresiasi gue sama Oppo. Bukan ke produknya dulu ya, pokoknya sekali lagi. Tapi, ngeliat gimana mereka tuh perjuangin untuk masuk ke Indonesia device-device flagshipnya kayak yang satu ini. Di saat kita sama-sama tahu lah ya, pabrikan lain tuh susah banget masukin handphone flagshipnya. Di Indonesia ini cuma Oppo sama Samsung yang rela invest gede-gedean, miliaran atau mungkin triliun juga kali, gue nggak tahu deh, buat bikin pabrik di sini. Satu sisi, jadi menambah lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar yang ya jadinya tuh nggak heran kalau misalkan harga device-device-nya mahal. Karena ada sebuah nilai investasi yang diberikan ke pemerintah Indonesia juga. Sampai sini harusnya logikanya masuk lah ya. Nah, sekarang baru kita lanjut ke produknya ini sendiri. Setelah gue cobain selama semingguan ke belakang sampai hari ini, Oppo Find N3 ini cuma kalah sedikit soal UI sama Samsung. Kayaknya udah tinggal dibenerin sedikit lagi aja gitu ya. Udah bener-bener bisa saingan bareng nih. Soalnya kalau ngomongin hardware, sepengalaman pribadi dan servis yang dikasih tuh bener-bener ngelawan Samsung banget. Dan secara spesifikasi ya ngelawannya pastinya Z Fold 5. Tapi ya kayak biasa, gue tuh nggak ngebahas teknis banget lah ya pokoknya di video ini. Pertama, langsung aja kita ngelihat dari bentuknya. Ini secara kasat mata udah kelihatan banget kalau ukuran layar luarnya atau cover displaynya ini lebih mirip sama handphone pada umumnya. Bodinya tipis, enak banget buat digenggamnya dan juga enteng. Terus di frame-nya ada juga yang namanya tuh alert slider yang dulu-dulu cuma ada di iPhone. Cuma bedanya kalau yang ini ada totalnya 3 switch. Kalau di iPhone kan cuma ada 2. Kalau yang Oppo, kalau kita ke atasin ini adalah total silent. Kalau ke tengah vibrate, geter-geter gitu. Dan ke paling bawah ini adalah ring. Jadi ada nadanya. Slider ini kepake banget kalau misalkan teman-teman tuh lagi mau sholat atau lagi meeting. Cepat aja gitu rasanya buat bikin handphone kita silent atau ngadain suaranya lagi. Jujur selama pakai Oppo Find N3 ini gue jarang banget buka layar dalamnya yang lebih lebar. Alhasil baterai berasa lebih awet. Paling buka-buka layar dalamnya itu saat mau ngasih lihat ke orang-orang galeri yang gue punya. Maksudnya kayak lagi nunjukin foto ataupun lagi nunjukin video gitu. Atau kalau lagi pengen multitasking yang layarnya bisa di split 2 dengan caranya kayak begini. Dan untuk multitaskingnya sebenarnya tuh kalau mau dimaksimalin cuma sampai 3 kayak begini aja. By the way, layarnya ini semuanya ya, maksudnya tuh layar luar ataupun layar dalamnya punya refresh rate yang sama, yaitu 120 Hz. Dan selalu gue naruhnya di settingan yang auto, biar baterainya lebih irit. Soalnya tidak melulu dipaksa 120 Hz di aplikasi apapun. Terus lanjut lagi soal aksesoris, Oppo itu punya stylus, namanya adalah Oppo Pen, yang teman-teman bisa beli terpisah dan bisa pastinya digunakan di Oppo Find N3 ini kalau teman-teman perlu. Bedanya sama yang Samsung, Oppo Pen ini secara dia tuh punya docking casannya sendiri ya, dan buat SRP-nya harganya itu 799.000. Balik lagi, beli kalau diperlukan banget aja. Oke, lanjut lagi soal desainnya. Oppo Find N3 ini tuh punya bodi yang lebih tipis, padahal baterainya lebih besar ketimbang Z Fold 5. Kenapa bisa begitu? Ya karena hukum fisika berlaku. Z Fold 5 dia memilih tinggi buat nempatin ukuran baterainya yang 4400, jadinya agak tebel. Sedangkan Oppo Find N3 ini tuh lebih memilih lebar, jadinya kan ngegepeng gitu ya. Sedangkan kapasitas baterainya yang 4805 mAh, lebih gede. Sejatinya malah nggak masalah ternyata ya saat digenggam kayak begini, karena jadi lebih tipis dan masih nggak tebel ketimbang Z Fold 5 saat keadaan full terlipat kayak gini. Nah, ngomong-ngomong soal layarnya yang kelipet, si Oppo Find N3 ini juga rapet loh layarnya. Bahkan kalau mau ngejepit satu kertas HVS kayak gini nih ya, udah gue siapin. Bisa loh nahan handphone nih, lihat nih. Nah, udah kejepit. Nah, tuh guys. Anjay. Terus kalau soal crease-nya atau bekas lipatan, nah si Oppo ini dari yang Find N2 kemarin ya, lebih mature. Jauh lebih samar ketimbang Z Fold 5.
Cuma ya tetap aja, tipsnya kalau teman-teman mau lebih nggak kelihatan lagi kerisnya di Oppo ini, usahain teman-teman pakai wallpaper yang warnanya terang aja. Soalnya kalau yang bawaan menurut gua warnanya gelap. Soal warna handphone ini sendiri, ada dua warna yang dimasukin ke Indonesia, gold sama black. Cuma desain back covernya gue lebih suka yang hitam ini, karena ada lapisan vegan leather gitu di belakangnya. Sempat mikir sih, standar lah ya. Sayang banget gitu loh, ujung-ujungnya kan pasti dipakein casing. Feels kulitnya bakalan ngilang dong, bakalan nggak berasa. Tapi ternyata dikasih guys, casing bawaan yang bagian belakangnya juga leather. Mantap. Masih di bagian belakangnya, ada bagian yang menyolok banget perhatian. Apalagi kalau bukan kameranya. Buletnya tuh gede banget gitu loh frame-nya ya. Sebenarnya tuh agak lebay ngelihatnya, tapi ya hal ini gua rasa perlu. Emang sengaja biar menarik perhatian. Tapi ya ada plus minusnya kok di sini. Plusnya ya yang tadi gue bilang, menarik perhatian, dan ini adalah pertama kalinya gue megang handphone foldable yang punya lensa periscope. Buat minusnya sendiri ya ini ya, selain kalau ditaruh di atas meja dia nggak bisa rata, selama pemakaian ini sering banget bagian bawahnya, ringnya ini kotor karena kesentuh-sentuh sama tangan saat kita lagi pakai handphonenya standar-standar aja. Apakah ngeganggu performa kameranya yang bawah? Tentu saja tidak. Cuma gue ya lebih risih aja sih ngelihat ada bekasan minyak jari di lingkaran frame-nya ini. Dan ya udah paling sering dilap aja lah pakai kaos biar cepet. Sebelum lanjut ke performa kameranya, di sini gue asal mention aja ya kalau jeroan handphone ini tuh udah top notch banget. Kayak chipsetnya udah pakai Snapdragon 8 Gen 2, RAM-nya 16 GB yang kita bisa expand lagi sampai 12 GB. Jadi totalnya 28 GB tuh. Multitasking dan gaming aman banget. Skor-skor benchmarknya aja tuh gede segini semuanya tuh. Main game di layar covernya ini ya enak, kayak yang tadi gue bilang. Rasio layarnya tuh kayak handphone-handphone yang udah banyak beredar. Handlingnya juga ya jadi sama-sama aja. Beda sama Z Fold 5 yang jangkung memanjang. Game-game kayak Genshin Impact udah pasti lancar. Gua nggak install juga di sini karena memorinya udah gede banget, udah 28 GB sekarang. Yang enak tuh justru main Asphalt 9 di sini. Soalnya bisa jalan 60 FPS-nya. Mata kita tuh ngelihatnya enak. Terus kalau mau dipakai buat nonton juga bisa dibuat L ditekuk kayak begini, dan jadinya ada control centernya di layar bagian bawahnya. Kalau mau ketik-ketik juga bisa berubah kayak begini, makin luas jangkauan keyboardnya. By the way, buat speakernya, walau ini kelihatannya tuh lubangnya total ada 4, aslinya speaker yang keluar suaranya itu cuma 3. Kalau layarnya dibentangkan full, speakernya tuh kelihatan dari sini ada di bagian kiri atas dan kanan atas, serta di kanan bawah. Yang kiri nggak tahu, kayaknya ini mic aja sih, tapi ya mic ada lubang kecil lagi di sebelahnya. Speakernya intinya itu bagus bener, asli, lantang dan nggak pecah walau speakernya gue mentokin. Dan kayak biasa ya, kalau yang namanya flagship, pasti Dolby-Dolbyan itu ada, support lah. Nah, kurang asiknya tapi pastinya salah satu bagian speaker itu suka ketutupan sama palm tangan pada saat kita lagi main game. Dan lagi-lagi frame kameranya bakalan kena bercak-bercak jari nih. Secara natural kita memegang main game kan begini ya. Soal panasnya kalau lama dimainin game, anget-anget biasa aja gue ngerasainnya. Soalnya udah trust banget gitu ya, percaya banget sama Snapdragon 8 Gen 2. Yang jadi concern adalah nggak usah takut kehabisan baterai aja guys. Soalnya tahu sendirilah, fast charging Oppo itu bisa banget diandelin. 67 watt SuperVOOC yang gue tes ngecas dari 6% sampai full cuma makan waktu sekitar 45 menit aja. Gokil. Buat SOT-nya sendiri gue ngetes bisa sampai 9 jam lewat. Dah, pokoknya kalau soal baterai woles aja di handphone ini, Oppo Find N3. Sekarang kita lanjut ke kameranya. Lensa depan yang di cover ini resolusinya 32 megapiksel, sedangkan lensa depan yang ada di layar dalamnya ini 20 megapiksel. Terus lensa belakang yang utamanya yang di atas ini resolusinya 48 megapiksel ber-OIS dengan lensa Sony LY-TIA T808. Yang tengah ini lensa periskop, telefotonya 64 megapiksel yang secara teknis kerjanya tuh dia 3 kali optical zoom, 6 kali lossless zoom, dan digital zoom sampai 120 kali. Dan yang terakhir yang bawah ini adalah lensa ultra wide 48 megapiksel yang sekalian juga teman-teman bisa jadiin lensa makronya. Buat UI kameranya sendiri bisa ditekuk kayak begini, layaknya pakai tripod. Oppo ngenamainnya adalah Flex Form Capture.
Terus bisa juga dijadiin dual mode preview kayak begini. Terus ada juga fitur quick preview, dimana kita tuh bisa ngejepret di layar sebelah kanan, sedangkan di sebelah kirinya udah langsung bisa ngeliat hasilnya. Terus kalau mau selfie pakai lensa belakangnya atau lensa utama, kita bisa juga kok lihat previewnya di cover screen yang tinggal pilih aja mode cover screen on kayak begini. Cuma pesan gue satu nih, jangan lupa ketika mau jepret jangan keterusan lihat layar previewnya, lihat ke kameranya biar matanya itu pas. Buat hasil fotonya ada dua watermark yang berbeda. Yang satu standar layaknya handphone Oppo yang lain, dan yang satu lagi pastinya ada Hasselblad-nya. Ya namanya juga mereka berkolaborasi ya. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman misalkan lupa naruh watermarknya atau malah sebenarnya itu nggak pengen ada watermarknya, itu bisa diedit di galeri nanti setelah fotonya udah jadi. Nah buat hasil fotonya, aji gile, udahlah. Ton warnanya sih gue suka banget ya. Kalau soal bagus pasti bagus, soalnya udah flagship kenanya. Ini warnanya aja pokoknya. Suka gue ngeliat itu, beneran dah. Posting-posting ke sosmed tuh udah auto bagus. Foto-foto potretnya juga apalagi. Langsung aja gue taruh ke IG saat itu dan teman-teman lihat sendiri komen-komennya tuh banyak yang suka. Cek di Instagram gue @wasawirman. Itu postingan ya, bener-bener unedited. Jadi warna-warnanya tuh udah bener-bener pure dari handphonenya, langsung gue jepret, abis itu yaudah gue upload aja langsung ke IG. Udahlah nih kolaborasi sama Hasselblad keren sih menurut gue. Lanjut lagi ke perekaman videonya. Nah ini yang gue bilang tadi di awal, Samsung tuh masih ada unggulnya. Karena walau perekaman videonya Oppo ini udah oke, tetap kita tuh UI-nya masih belum bisa pindah-pindah ke lensa depan dan lensa ke belakang secara langsung tanpa harus nge-stop dulu recordingnya. Terus masih sama juga soal kemampuan perekaman lensa depannya yang masih belum bisa nyaingin atau seimbangin lensa belakangnya. Ayo dong Oppo, UI di bagian kameranya ini kalau bisa lebih master lagi, itu bakalan lebih seru. Soalnya yang kamera belakang ini kan bisa sampai 4K 60 fps. Tapi yang depan mentok di 4K 30 fps aja. Nah, tapi buat pindah-pindah lensa, yang lensa belakangnya ke lensa ultra wide, main kamera dan telefoto itu masih bisa. Cuma kalau teman-teman pilih yang 4K 60 fps aja nih, nggak bisa ke ultra wide. Sisanya yang 1080p 60 fps dan yang lainnya bisa pindah ke ultra wide. Ya, yang ini adalah contoh video kamera depannya buat yang layar covernya ya. Yang gue coba ini 1080p 30 fps. Mentoknya itu di 40. Mentoknya di 4K 30 fps. Sayangnya ini tuh nggak bisa 60 fps banget. Dan ini gue lagi turun tangga. Coba lihat apakah shaky banget, silahkan dinilai sendiri. Ya, gue coba ini yang Full HD aja lah, karena emang yang dipakai sehari-hari kalau teman-teman ngevlog juga enakan segini, ya kan? Nah, kayak gini. Habis ini kita cobain video selfie-nya, tapi yang pakai layar dalamnya. Agak aneh sih, bakal megangnya soalnya lebar gitu. Cuma ya, kita coba aja ya. Oke, kalau yang ini kamera selfie tapi yang layar dalamnya. Dan ini stabilizernya gue aktifin. Agak aneh sih megangnya tuh sebenarnya kayak tablet gitu ya. Megang lebar gitu, ada spion gak ya? Nah nih, ada spion. Kelihatan nih. Megangnya begini. Tuh. Gede ya. tapi masih oke dipegang satu tangan. Dan ini juga resolusinya sama di 1080p 30 fps. Gak usah nyobain 4K, udah kayak gini aja. Motor lewat, tadi suaranya gimana, stabilizernya juga gimana nih di bawah jalan biasa ya. Kayak begini. Ya, dinilai aja sendiri bagus atau tidak. Nah, habis ini kita coba yang kamera belakangnya. Cuma kalau yang kamera belakang, marilah kita cobain 60 fps ya. Karena yang lensa depannya tidak bisa 60 fps, baik yang
selfie di cover ataupun selfie yang di bagian depannya. Oke, lanjut. Oke, lensa belakangnya 1080p 60 fps. Ya, ultra steady-nya gua offin biar ngelihat gimana smooth-nya, OIS-nya. Ya, karena flagship pasti ada OIS-nya. Tanpa bantuan ACE dulu nih. Dan ternyata guys, kita bisa pindah ke lensa ultra wide. 0,6 kali jadinya begini. Nice ya. Kita coba balikin lagi ke lensa 1X atau satunya. Bentar. Nah, ini baru lensa satunya. Kayak begini ya. Di bawah jalan biasa. Kita naik lagi ke atas. Lewatin tangga gimana? Harusnya masih tetap bagus. Kita coba fokusnya. Oke, nice. Gerakannya smooth juga sih. Penangkapan suara gua bagus atau tidak. Terus kita coba lensa zoomnya ya. Itu ada bingkai-bingkai foto. Kita coba zoom nih dari 1X sampai mentok berapa? Oke, mentoknya 20X. Dan ini ternyata ada tulisan ya. Tulisannya sih kalau dari previewnya ini gua nggak bisa baca. Biasanya yang paling bawah tuh first visit to China. Oke, kita balikin lagi dulu ke 1X, agak susah ya. Mesti ngepas gitu. Nah, dan nih 1X. Enak sih. Bisa pindah-pindah lensa, tapi yang lensa belakangnya doang ya. Ini nggak bisa diputar ke selfie. Gitu. Tahu suara gua gimana, kedengeran, terus ini teman-teman juga pada ngobrol kedengeran atau tidak. Ya intinya kayak gitulah. Tuh, lensa belakangnya. Oke? Sip. Lanjut. Oke, terakhir deh biar nggak penasaran, ini yang 4K 60 fps. 4K 60 fps kita tidak bisa pindah ke lensa ultra wide. Ini udah coba gue slide ke bawah. Tidak bisa, mentok di 1X aja untuk ke bawahnya. Dan kalau kita paksain zoom, dia bisa sampai 6X aja. 6 zoom ya 6 kali zoom aja maksudnya. Yang 4K ya. Balikin lagi ke 1. Dah seperti ini. Oke. Sama-sama aja smoothnya sih kalau gue lihat ya. Cuma ngabisin banyak data aja kenanya, makan space bermega-mega, mungkin malah nyampe 1 giga gitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Wah, fokusnya cakep. Anjay, halus. Beda emang kalau flagship tuh. Oke, last but not least, fitur-fitur lain dari Oppo Find N3 ini, dia punya haptic vibrate yang enak buat ngetik-ngetik. Berasa padatnya dan gentle gitu loh, khas handphone-handphone flagship pada umumnya. Terus soal rating IP, nah Oppo Find N3 ini punya IPX4 yang tahan sama ciprat-cipratan. Yang gue rasa segini juga udah cukup sebenarnya. Toh kenyataannya Z Fold 5 ini juga gue nggak pernah sengaja celup-celupin ke dalam air sih. Oke, sekarang yang paling krusial dan kayaknya paling ditunggu, yaitu adalah harganya. Oppo Indonesia ngejual produknya ini, Oppo Find N3 dengan harga SRP 29.999.000 untuk varian yang gue pegang ini. RAM 16GB dan storage-nya 512GB. Harga yang lumayan bisa gue bilang, lumayan mahal ya. Walau ada diskon 10% jadi 26.999.000 buat teman-teman yang udah ikutan register of interest di awal. Tapi mengingat banyaknya premium service yang dikasih sama Oppo, sebut aja kayak Oppo Care Plus senilai 1.499.000, tapi menurut gue ini kenanya adalah asuransi ya, bukan sekedar garansi. Jadi kalau human error ini masih di cover. Terus ada juga international warranty service. Pengguna atau kita-kita yang udah beli itu bisa nikmatin layanan garansi internasional di seluruh negara atau wilayah yang ngeluncurin Oppo Find N3. Jadi misalkan ya teman-teman lagi di luar negeri, terus Oppo Find N3-nya toto rusak,
Nah, di negara itu ternyata mereka juga launching si Oppo N3-nya, mau dibenerin di situ karena pulang ke Indonya masih lama, itu bisa. Terus juga ada refresh service, yang mana teman-teman tuh bisa melakukan penggantian anti gores secara gratis sebanyak 2 kali dalam waktu 1 tahun. Dan katanya dijamin stoknya itu selalu ada. Nyinggung banget nih kayaknya. Dan benefit lainnya sebenarnya ada beberapa lagi, cuma ya gue taruh aja di deskripsi di bawah biar teman-teman bisa baca secara lengkap. Tapi ya intinya dari itu semua, kalau menurut gue pribadi bukan soal harganya yang mahal, atau kemahalan, atau harganya murah, atau hal lainnya. Kalau gue pribadi ngelihatnya ini adalah harga yang pantas buat kita dapetin segala macam teknologi yang ada, yang baru di ranah foldable phone-nya si Oppo ini, dengan rasa khawatir yang minim buat nikmatinnya. Jadi enjoy aja, teknologi semuanya dapet, anti gores dapet, casing dapet, performa oke, kamera bagus, terus dapet asuransi. Iya kan? Kesan gue sih ini handphone pokoknya ngasih pengalaman yang beda untuk seri foldable yang seperti tablet lipat ini, bukan handphone lipat. Karena foldable dengan rasio kayak begini tuh sampai saat ini ya, yang resmi kita ngomongin di Indonesia, baru Oppo yang bikin. Cobain deh kapan-kapan teman-teman pegang-pegang sendiri nantinya di toko offline-nya Oppo kalau ada kesempatan. Dan monggo, balik lagi ke video ini, apa yang gue bilang dari tadi sampai nih selesai, kira-kira lebay atau emang sesuai kenyataan. Ya, paling segini aja video review gue untuk Oppo Find N3. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.